Halo, berjumpa lagi dengan saya Mr. Wira. Video kali ini kita akan lanjut membahas mengenai materi perbandingan, terutama mengenai perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Oke, kita langsung saja, apa itu perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi dua bilangan memiliki perbandingan senilai jika kenaikan pada jumlah bilangan yang satu mengakibatkan kenaikan pada jumlah bilangan yang lain, atau sebaliknya. Jika dua bilangan memiliki perbandingan senilai, jika penurunan pada jumlah bilangan yang satu mengakibatkan penurunan juga pada jumlah bilangan yang lain. Jadi sama-sama naik dan sama-sama turun. Itu yang disebut dengan perbandingan senilai. Jadi ada beberapa situasi yang bisa kita nilai itu sebuah perbandingan senilai. Jadi contohnya yang pertama itu mengenai jumlah barang dan pengeluaran ya. Jumlah barang dan pengeluaran itu disebut perbandingan senilai. Yang berikutnya mengenai waktu dan jarak ya. Waktu dan jarak tersebut berbanding senilai jika kecepatannya tetap. Dan yang selanjutnya jumlah orang dan pekerjaan yang diselesaikan juga berbanding senilai. Jadi ini beberapa contoh kasus atau keadaan di mana bisa digunakan konsep perbandingan senilai untuk menyelesaikannya. Kita lihat di contoh. Jadi tentukan harga 14 kg apel jika harga 3 kg apel adalah 105.000. Nah, jika kita perhatikan pada soal, jika apel yang kita beli lebih banyak, maka harga yang kita keluarkan atau uang yang kita keluarkan juga lebih banyak. Maka kita bisa simpulkan bahwa permasalahan ini merupakan permasalahan perbandingan senilai. Ada dua cara untuk menyelesaikannya. Pertama, kita bisa gunakan metode satuan. Kita cari dulu harga satu apelnya, yaitu 105.000 dibagi 3, sehingga diperoleh harga satu apel yaitu Rp35.000. Setelah itu kita cari harga 14 apel, tinggal dikalikan 14 dikalikan Rp35.000, sehingga diperoleh harga 14 kg apel Rp490.000. Atau kita bisa gunakan cara perbandingan dengan konsep aljabar. Kita bisa konsepkan seperti ini dulu, kita kelompokkan. Jadi banyaknya apel dan harga apelnya dalam rupiah. Oke, sehingga kita bisa tuliskan 3 per 105.000 sama dengan 14 per X. Kita kali silang, jadi diperoleh 3X sama dengan 14 dikalikan 105.000. Sehingga nilai X sama dengan 14 kali 105.000 per 3. Dan diperoleh nilai X 490. Jadi kita bisa simpulkan harga 14 kg apel adalah Rp490.000. Kita perhatikan contoh berikutnya. Ubi jalar adalah salah satu jenis umbi-umbian yang bisa menggantikan tepung terigu. Untuk membuat kue ubi jalar, perbandingan berat tepung terigu dan ubi jalar adalah 1:2. Jika kalian ingin membuat kue ubi jalar dengan 500 gram ubi jalar, berapakah tepung terigu yang kalian butuhkan? Dan ini jelas merupakan permasalahan perbandingan senilai ya. Karena perbandingan berat tepung terigu dan ubi jalar ini senilai dengan berat sesungguhnya. Perbandingannya senilai dengan berat sesungguhnya yang diinginkan. Sehingga kita bisa tuliskan seperti ini pada tabel. Jadi perbandingannya 1 berbanding 2, sedangkan berat dalam gram. Kita anggap berat tepung terigu yang kita cari adalah X, dan ubi jalarnya beratnya 500 gram. Sehingga kita bisa gunakan konsep perbandingan dengan aljabar, sehingga 1 per X sama dengan 2 per 500. Diperoleh, kita kalikan silang, 2X sama dengan 1 dikalikan 500, sehingga X sama dengan 500 per 2. Sehingga diperoleh X sama dengan 250 gram. Sehingga yang dibutuhkan yaitu 250 gram tepung terigu untuk membuat kue tersebut. Untuk lebih memantapkan pemahaman kalian bisa coba soal berikut. Kalian nilai dulu apakah dia perbandingan senilai, apakah sudah cocok. Baru setelah itu kalian bisa gunakan cara seperti contoh yang tadi bisa diberikan. Oke, kita akan lanjut. Setelah perbandingan senilai, kita akan mengetahui apa itu perbandingan berbalik nilai. Seperti namanya berbalik nilai, jadi pada sebelumnya perbandingan senilai sama-sama naik atau sama-sama turun,
sehingga berbalik nilai dia berkebalikan. Jadi dua bilangan memiliki perbandingan berbalik nilai jika kenaikan pada jumlah bilangan yang satu mengakibatkan penurunan bilangan yang lain, atau dua bilangan memiliki perbandingan berbalik nilai jika penurunan pada jumlah bilangan yang satu mengakibatkan kenaikan bilangan yang lain. Jadi dia berbalik ya. Jika yang satu naik, yang satunya turun, atau yang satunya turun, yang satunya naik, jadi dia disebut perbandingan berbalik nilai. Jadi ada beberapa situasi yang bisa kita simpulkan atau bisa kita gunakan perbandingan berbalik nilai ini. Yang pertama, kecepatan dan waktu. Jadi kecepatan dan waktu tersebut memiliki perbandingan berbalik nilai jika jarak yang ditempuh tetap. Berikutnya, jadi jumlah orang dan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan biasanya merupakan perbandingan berbalik nilai juga. Dan yang selanjutnya, bagian roti atau bisa lebih umum bagian makanan ya. Jadi bagian makanan yang diperoleh dan banyaknya anggota kelompok atau banyaknya orang itu memiliki perbandingan berbalik nilai. Jadi makin banyak orangnya, bagian makanan yang didapat akan semakin sedikit. Itu yang disebut berbalik nilai. Kita perhatikan contoh agar lebih jelas. Gina mempunyai cukup uang untuk membeli 16 pulpen seharga 1.500 per pulpen. Jika harga sebuah pulpen naik Rp900 dari harga semula, berapa banyak pulpen yang dapat dibeli Gina? Nah, kita analisis dulu. Jadi jika harga pulpen naik, otomatis pulpen yang Gina dapatkan akan semakin berkurang ya dengan harga yang sama, sehingga ini disebut perbandingan berbalik nilai. Kita perhatikan kenaikan harganya, jadi harga pulpennya menjadi Rp2.400 per pulpen, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini misalkan pada tabel. Nah, karena dia berbalik nilainya, ini perhatikan pada soal perbandingan senilai tadi, posisi ini masih tetap ya. Jadi dia masih tetap dalam bentuk perbandingan dengan posisi 1.500 bagian atas, 16 bagian atas, 2.400 bagian bawah, dan Y ini juga bagian bawah. Jika perbandingan berbalik nilai, jadi bentuk perbandingannya akan menjadi seperti ini. Nah, kalian perhatikan awalnya di sebelah kanan ini 16 per Y ya, seharusnya kalau di perbandingan senilai. Tapi kalau di perbandingan berbalik nilai kita balik, Y-nya di sebelah atas. Nah, itu yang membedakan konsep menyelesaikan permasalahan di perbandingan berbalik nilai. Jadi harus berhati-hati untuk menganalisis soal tersebut perbandingan senilai atau berbalik nilai. Sehingga langkah selanjutnya kita hanya perlu kali silang 2.400 dikalikan Y sama dengan 1.500 kali 16. Sehingga diperoleh Y sama dengan sekian. Kita hitung diperoleh Y-nya dapat 10 ya. Jadi Gina akan dapat membeli 10 pulpen dengan harga Rp2.400 per pulpen. Jadi ini cukup mudah, cara berikutnya sama, tapi langkah pertama yang harus kalian benar-benar perhatikan untuk perbandingan berbalik nilai. Contoh berikutnya, misalkan makanan yang terdapat di sebuah perkemahan cukup untuk 20 siswa selama 12 hari. Setelah 3 hari, 1 siswa bergabung dalam perkemahan itu. Berapa hari makanan tersebut akan habis? Nah, kita perhatikan juga untuk stok makanan dan berapa lama makanan tersebut habis itu disebut perbandingan berbalik nilai juga. Jadi jika orangnya bertambah, makanan akan cepat habis, atau waktunya akan lebih cepat untuk makanan tersebut habis. Sehingga karena setelah 3 hari makanan yang tersisa cukup untuk 20 orang, yaitu selama 9 hari saja. Nah, dikurangi dengan hari sebelumnya ya 12 hari dikurangi 3 hari, jadi tersisa 9 hari. Nah, sehingga ketika 10 pelajar bergabung, jumlah siswanya akan bertambah, akan menjadi 30 siswa. Nah, sehingga kita bisa jabarkan seperti ini pada tabel. Nah, kalian perhatikan juga sebelah kanan ini bagian Y ini akan berada di atas ya. Setelah kita ubah menjadi perbandingan. Sehingga 20/30 sama dengan Y/9. Berikutnya kita kalikan silang. Nah, seperti ini. Sehingga diperoleh untuk nilai Y sama dengan 6. Nah, jadi kita bisa simpulkan makanan itu akan habis hanya dalam waktu 6 hari setelah penambahan 10 orang tersebut ya. Oke, kita bisa latihan soal untuk lebih mantapkan pemahaman kalian di soal berikut. Nah, kalian analisis dulu nih perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Oke, sekian pembahasan materi untuk hari ini. Semoga kalian paham. Jika kalian ada masih yang bingung,
bisa kalian tanyakan langsung. Sampai jumpa di video berikutnya.